Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore Bapak Ibu yang bergabung di dalam Zoom maupun yang di YouTube. Kembali kita bersyukur di hadirat Tuhan pada sore hari ini. Kita kembali mencari hadirat Tuhan dan wajah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah Prophetic Night pada malam hari ini di Menara Doa Segala Bangsa. Oke semuanya, shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom, shalom Pastor. Selamat malam. Shalom Pastor. Shalom Pastor. Shalom Pastor. Shalom. Haleluya. Semuanya semangat, amin. 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 Haleluya. Luar biasa dalam Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya terlalu yakin bahwa setiap hari kita mengalami revival-nya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mengalami terobosan-terobosan iman rohani. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan bahwa hidup kita harus tetap memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Di dalam hidup revival kita harus menggunakan setiap hari senjata Allah. Amin. Kenapa? Karena setan selalu mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkan iman Anda dan iman saya bagi semua orang Kristen di dunia. Jadi, sesibuk apapun Anda di dalam aktivitas iman rohani, perlengkapan senjata Allah itu harus setiap hari dipakai. Amin, saudara. Haleluya. Setan itu pintar memanfaatkan celah yang sangat kecil, saudara. Yang sangat kecil sekali dia gunakan. Bukan yang besar yang digunakan setan celahnya, tapi yang kecil, saudara. Yang sangat kecil. Seperti sebuah lubang yang dimana ada celah tusukan jarum atau tusukan benda tajam, itu dia bisa manifest di situ. Nah, itulah kekristenan kita. Celah sekecil apapun, seperti lubang tusukan jarum yang bisa ditembusi dengan angin masuk, itu roh jahat bisa manifestasi di situ. Karena itu hal-hal demikian Allah mengingatkan Anda dan saya, sehebat apapun Anda dan saya di dalam revival Tuhan, memperlengkapi diri senjata Allah setiap hari itu butuh. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih kembali lagi kepada leader kita, Pastor Hebron, yang luar biasa, yang dimana Tuhan mengizinkan menjadi pemimpin Anda di Menara Doa Segala Bangsa dan setiap pengurus koordinator yang ada. Terima kasih kesempatannya buat saya kembali. Saya jadi rindu sama Pak Hebron. Halo Pak Hebron. Shalom. Haleluya. Thank you melayani kita. Hari pelayanan kami, yayasan kami, ministry kami selalu mendoakan MDSB. Haleluya. Amin. Kami mendoakan Anda semuanya. Kita tetap menjadi partner mitra Tuhan dalam kerajaan Allah. Amin. Untuk dipermuliakan di bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, tidak berlambat waktu. Di tema malam hari ini, Prophetic Night, saya berbicara tentang apa yang Tuhan taruh untuk saya sampaikan kepada kita semuanya jadi berkat. Amin. Bagi Anda yang ada di live YouTube dan yang ada di meeting Zoom. Saudara, berapa banyak Anda yang sudah dibaptis, lahir baru dan penuh Roh Kudus? Nah, ada beberapa hal poin yang harus kita pahami di dalam kekristenan kita lahir baru yang penuh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tema malam hari ini di Prophetic Night ini saya akan berbicara tentang bagaimana peperangan yang akan Anda hadapi sebagai orang yang penuh Roh Kudus. Saudara, tema malam hari ini seperti yang saya katakan tadi, berbicara tentang perkara-perkara manifest roh jahat menyerang anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari, temanya berbicara Roh Kudus Allah membawa Anda ke padang gurun. Kok bukan bahasanya Yesus yang dibawa padang gurun, Pak Kris? Itu 2000 tahun lalu, saudara. Sekarang, zaman sekarang, Anda penuh Roh Kudus, di mana disitulah Tuhan akan mengizinkan Anda dibawa di padang gurun. Haleluya, amin. Jadi tema kita malam hari ini berbicara tentang
Anda dan saya yang sudah hidup lahir baru penuh Roh Kudus, dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Nah, ini temanya kita ya, dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Karena setiap anak Tuhan otomatis yang sudah hidup lahir baru penuh Roh Kudus akan diizinkan Tuhan dibawa ke padang gurun. Haleluya. Berapa banyak Anda yang sedang berhadapan dengan padang gurun? Jangan gusar, otomatis Anda dan saya akan mengalaminya. Karena setiap orang mengalami padang gurun itu penuh Roh Kudus. Jadi kita ini lagi dites, uji oleh Tuhan, bertobat sungguh penuh Roh Kudus atau tidak. Nah, karena itu ada banyak padang gurun yang kita hadapi. Dan di padang gurun itu tidak lain adalah setan, iblis ada di situ, saudara. Saya memberi sebuah catatan di sini. Mari Anda lihat firman Tuhan, Matius pasal 3, ayat 16-17, dan pasal 4 ayat yang pertama. Kita baca ya, kita perhatikan. Temanya Roh Kudus membawa Anda di padang gurun. Nah, perhatikan firman Tuhan Matius pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Anda menemukannya? Kita baca bersama ya. Oke. Nah, Anda tetap salin saja speakernya, speaker saya yang aktif. Saya ajak Anda baca bersama. Oke. Ayat 16 dan ayat 17 pasal 3 dan kita lanjut pasal 4 ayat 1. 3 ayat ya. Siap? 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Lanjut pasal 4 ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Haleluya. Saudaraku terkasih, setiap Anda dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, artinya hidup dalam kelahiran baru penuh Roh Kudus, akan diizinkan seperti yang sama seperti Yesus. Mungkin Anda bertanya, ini hanya kata roh huruf besar. Kata roh huruf besar itu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudari, dalam pasal 4 ayat 1. Jadi saudara, kalau Anda memperhatikan firman Tuhan ini, perikopnya adalah Yesus dibaptis Yohanes pasal 3 dan pasal 4 pencobaan di padang gurun. Saya membuat tema ini menjadi satu bahasa. Jadi kedua topik ini saya jadikan satu bahasanya, Roh Kudus membawa Anda dan saya ke padang gurun. Haleluya. Saudara, mungkin Anda akan lebih memahami kata roh huruf besar ini. Kita lihat ya di firman Allah yang hidup. Pak Benyamin Luki bisa bantu saya lihat di firman Allah yang hidup pasal 4 ayat 1. Bisa Pak Benyamin? Pak Pendeta? Nah, di Matius pasal 4 ayat 1 versi firman Allah yang hidup. Supaya kita lebih paham apa kata roh itu, roh huruf besar ya. Mohon maaf, Pastor, belum ada. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, mungkin kalau Anda bisa lihat di aplikasi Anda, di handphone Anda, di gadget ataupun di laptop Anda akan menemukan versi firman Allah yang hidup berbicara tentang seperti kutipannya demikian yang saya baca ya. Saya mencatatnya di sini. Matius pasal 4 ayat yang pertama. Di sini versi firman Allah yang hidup. Kemudian Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, di versi firman Allah yang hidup berkata, Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Jadi Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Artinya Anda yang sudah hidup di dalam kelahiran baru penuh Roh Kudus akan diizinkan Tuhan, Anda akan dibawa ke padang gurun, saudaraku. Berapa banyak Anda yang penuh Roh Kudus yang sedang mengalami padang gurun? Haleluya. Beritahu samping kiri kananmu, padang gurun itu biasa. Amin. Padang gurun itu biasa, saudara. Karena di padang gurun itulah akan menguji Roh Kudus dalam diri Anda, pertobatan Anda. Dan di situ akan melihat apakah Anda lolos atau tidak. Di situ ada sebuah kompetensi terjadi, saudara. Kompetensi iman roh dalam diri Anda. Apakah Anda lolos atau tidak? Penuh Roh Kudus benar, bertobat benar atau tidak? Karena itu setiap orang yang penuh Roh Kudus lahir baru, peperangannya setiap hari, saudaraku. Setiap hari ada peperangan rohani. Anda masuk setiap hari di padang gurun, bukan tidak? Apalagi saudaraku ada di MDSB. Setiap hari Anda berdoa bagi negeri bangsa.
berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang untuk dipulihkan, bertobat. Peperangannya bukan biasa-biasa, saudara. Anda berhadapan dengan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Nah, saya baca sekali lagi. Ayat 17 pasal 3. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Anda dan saya yang sudah bertobat dan hidup di dalam Roh Kudus, itu baru disebut anak Tuhan. Catat baik-baik, orang yang sudah bertobat, lahir baru dan penuh Roh Kudus, baru disebut siapa? Anak Tuhan. Jadi Pak Kris, kalau belum penuh Roh Kudus, belum disebut anak Tuhan. Kok bisa? Alkitab yang ngomong, bukan Pak Kris. Orang yang penuh Roh Kudus disebut anakku yang kukasihi. Jadi orang kalau baru dalam tahap baptis, belum penuh Roh Kudus, itu belum disebut anak, saudara. Kok bisa? Wah, ini teologi Pak Kris, bukan. Bukan doktrin teologi saya, tetapi ini Alkitab. Anda berapa banyak sudah dibaptis, tetapi belum penuh Roh Kudus? Nah, masih begitu banyak hal yang mengalami kejatuhan. Jadi orang kalau hanya sampai di baptisan, tidak masuk di dalam mengalami Roh Kudus, itu bisa jatuh. Bisa jatuh, saudara. Bisa celaka. Karena Roh Kudus yang Anda miliki, yang Bapak beri, itu akan menolong Anda setiap waktu. Amin. Dan Anda jauh dari dosa dan kejahatan. Haleluya. Nah, karena itu orang yang penuh Roh Kudus disebut anak. Berapa banyak Anda yang sudah penuh Roh Kudus? Anda anak Allah. Amin. Haleluya. Anda yang belum penuh Roh Kudus belum disebut kategori kriteria daripada kerajaan Allah. Anak Allah. Firman katakan demikian, Matius pasal 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Suatu anak Allah menerima yang disebut baptisan Yohanes, baptisan kelahiran baru, pertobatan, dia penuh dengan Roh Kudus. Disebut di situ, Allah katakan anak. Dan kalau anak penuh Roh Kudus, Allah akan membawa Anda dan saya masuk di padang gurun untuk dicoba anak itu taat atau tidak. Haleluya. Ada ketaatan di dalam pertobatan atau tidak? Ada mencintai Tuhan atau tidak? Seperti itu, saudaraku. Karena itu malam hari ini saya ingin berbicara banyak tentang hal siapa Anda di dalam Tuhan. Sehingga setiap topeng-topeng kemunafikan, setiap topeng-topeng yang disebut daripada tunggangan roh jahat terlepas malam hari ini. Haleluya, amin. Oh, Pak Benyamin sudah menemukan ya pasal 4 ayat 1 firman Allah yang hidup. Silakan Pak Benyamin. Oke, silakan. Oke. Firman Allah yang hidup pasal 4 ayat 1 Matius, kemudian Yesus dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih, Anda dan saya yang mengalami yang disebut sebagai anak akan diizinkan Bapak. Akan diizinkan Bapak untuk mengalami yang disebut padang gurun. Karena di padang gurun itulah Anda akan diuji. Pertobatannya benar, penuh Roh Kudus, atau tidak. Nah, jadi catat baik-baik. Kalau sampai hari ini Anda sedang mengalami sebuah padang gurun, itu berarti Anda mengalami apa yang disebut pribadi Roh Kudus. Haleluya. Jadi kalau Anda sedang berhadapan dengan padang gurun, sebuah ujian cobaan iman Anda, dan Anda tetap hidup dalam kelahiran baru Anda itu disebut anak. Karena orang yang penuh dengan Roh Kudus akan diizinkan oleh Bapaknya untuk diuji. Nah, saya memberi catatan di sini seperti demikian, saudaraku. Dengar baik. Di Matius pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus, Roh, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, di hari-hari ini, di masa pandemi, di masa resesi, ada begitu banyak orang Kristen sedang berhadapan dengan tantangan kebutuhan. Benar tidak? Tantangan kebutuhan. Mau dia pendeta, mau dia jemaat, semuanya sedang berhadapan dengan tantangan demikian. Ujian, cobaan, godaan demikian. Nah,
pemanfaatan setan di masa pandemik ini, di masa resesi ini bukan kecil, besar. Mengambil keuntungan dari masa pandemik, masa resesi yang ada. Karena itu di masa pandemik, masa resesi ini, saudaraku terkasih, ini adalah padang gurun bagi anak-anak Tuhan. Padang gurun di mana diizinkan Tuhan untuk Anda diuji kelahiran baru Anda diuji Anda penuh Roh Kudus atau tidak. Nah, seperti itu. Lihat baik-baik, saya membuat catatan seperti ini. Matius pasal 4 ayat 1, apa yang dimaksud dengan padang gurun itu? Nah, ini padang gurun ini berbicara tentang hal dunia atau keinginan-keinginannya. Nah, saya mendapat sebuah catatan dari firman, dan saya akan bagikan ini bagi Anda dan saya untuk menjadi berkat dan kita bisa melihat poin-poinnya. Amin. Perhatikan baik, ada 3 pencobaan duniawi daging yang ditawarkan iblis pada Tuhan Yesus. Matius pasal 4 ayat yang ke-1 dan selanjutnya ya. Nah, ada 3. Semua orang tahu tentang perkara ini karena sering orang menyampaikan perkara 3 hal godaan cobaan iblis, keinginan yang ditawarkan kepada Yesus. Nah, namun ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Saya mendapatinya sebuah rema dari Tuhan. 3 godaan, 3 keinginan yang ditawarkan iblis ini berbicara tentang tubuh, jiwa, dan roh. Berbicara apa, saudara? Tubuh, jiwa, dan roh. Setan mencoba Yesus dengan cobaan tubuh, dengan cobaan jiwa, dengan cobaan roh. Nah, mungkin begitu banyak para pengkhotbah memiliki versi rema yang lain. Namun saya mendapatkan pesan Tuhan, hal rema juga yang lain. Saya berbicara tentang cobaan tubuh, cobaan jiwa, dan cobaan roh. Apa artinya, Pak Kris? Anda perhatikan baik-baik. Saya baca sekali lagi, Matius pasal 4 ayat 1 agar Anda memahami. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, lihat 3 cobaan duniawi daging yang ditawarkan iblis pada Tuhan Yesus. Semuanya itu berbicara tentang pencobaan tubuh, jiwa, dan roh. Apa artinya? Nah, pencobaan pertama adalah pencobaan tubuh. Apa itu pencobaan tubuh? Kebutuhan jasmani. Matius 4 ayat 3-4. Saudaraku. Nah, perhatikan baik-baik. Catat baik-baik. Cobaan apa? Yang pertama, cobaan tubuh. Pencobaan tubuh. Apa itu pencobaan tubuh? Kebutuhan jasmani. Matius 4 ayat 3-4. Catat baik-baik. Yang kedua, cobaan apa? Pencobaan jiwa. Pencobaan jiwa. Iblis mencobai jiwa Yesus. Pencobaan jiwa. Apa itu pencobaan jiwa? Perasaan, keinginan. Matius 4 ayat 6-7. Nah, lanjut. Iblis mencobai apa sama Yesus? Pencobaan roh. Apa itu pencobaan roh? Iblis mencobai roh adalah menuntut Yesus untuk menyembah Dia. Karena bicara roh adalah penyembahan. Pencobaan roh, penyembahan pendudukan diri. Iblis mau Yesus itu menyembah Dia, penundukan diri kepada setan. Nah, itu pencobaan roh. Matius 4 ayat 8-10. Jadi ada 3 cobaan di padang gurun Matius pasal 4, yaitu pencobaan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, karena itu jangan heran kalau tubuh Anda dicobai, digoda. Jangan heran kalau jiwa Anda dicobai, digoda. Jangan heran kalau roh Anda dicobai, digoda. Setan menyerang tubuh, jiwa, roh, saudara. Setan menyerang seperti itu. Jadi orang kalau sudah tidak suka menyembah, itu artian roh. Sudah tidak suka menyembah, itu artian roh. Itu setan lagi coba goda dia. Gitu. Jadi kalau orang jiwanya lagi ngelantur, nggak tahu kemana. Nah, kebanyakan orang lagi ibadah, jiwanya ngelayang, saudara. Nggak tahu kemana, nggak ada tempat, nggak ada arah. Nah, gitu. Itu setan lagi cobai jiwanya.
perasaan keinginannya. Tubuhnya di tempat ibadah, jiwanya ngelantur, lagi ngelayang, nggak tahu kemana. Nah itu, kebanyakan gereja Tuhan seperti itu. Orang lagi worship benar-benar, lagi cari merindukan Tuhan, dia lagi sibuk dengan handphone. Dia lagi sibuk chatting, dia lagi sibuk selfie, dia lagi sibuk atur acara di handphonenya. Itu tubuhnya di tempat ibadah, jiwanya lagi ngelayang. Perasaan keinginannya lagi nggak di tubuh. Gitu, lagi ngelayang. Itu cobaan apa? Cobaan jiwa. Nah, baru cobaan tubuh. Gitu, cobaan tubuh, jasmaninya. Hal-hal apa yang dia butuh secara daging. Seperti itu. Jadi ada 3 hal tanpa disadari. Jadi medan tempur daripada iblis, saudara. Orang yang sudah baptis lahir baru, penuh Roh Kudus, akan dicoba oleh setan 3 hal. Tubuhnya dicoba, jiwanya dicoba, rohnya dicoba. Seperti itu. Tubuh, jiwa, rohnya dicoba. Bisakah Pak Kris bertanya dan Anda menjawab jujur? Karena Roh Kudus sedang berbicara kepada saya sangat kuat saat ini. Ada di antara Anda kalau lagi worship, rohnya nggak di situ. Rohnya nggak hidup. Ada penyembahan yang dipimpin oleh Pak Frans, tapi rohnya nggak hidup. Roh Anda sedang dicoba, digoda. Ada lagi penyembahan, jiwa Anda tidak menikmati Tuhan. Perasaan keinginan Anda, jiwa Anda lagi ngelantur, lagi ngelayang, nggak di tubuh Anda. Ada penyembahan, tubuh Anda lebih pentingkan keinginannya. Ada yang Anda harapkan di ibadah prophetic night ini untuk Anda dapat jawaban. Padahal ibadah prophetic night ini bukan bicara soal kebutuhan Anda, saudara, tapi soal kebutuhan kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Ibadah prophetic night ini bukan soal Anda dijawab doanya, bukan soal Anda alami mujizat, tidak. Soal kerajaan Allah, bukan soal Anda, tapi soal kerajaan Allah. Ibadah bukan soal Anda, ibadah soal Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kalau Anda datang ibadah soal kebutuhan, Anda tidak selamat. Anda tidak masuk surga. Karena Anda datang di ibadah untuk kebutuhan Anda, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Itu keliru. Itu keliru. Saya mau beritahu berapa banyak Anda yang ada di live YouTube, meeting Zoom. Kalau Anda datang ibadah hanya soal Anda dijawab doanya, tapi Anda tidak memiliki cinta akan Tuhan, wah ini bahaya besar. Kepintaran setan adalah apa? Menawarkan keinginan kebutuhan. Jangan lupa. Catat baik-baik. Kepentingan setan di dalam ibadah menawarkan kepentingan kebutuhan. Menawarkan apa? Catat baik-baik. Setan hadir di rumah ibadah, di tempat ibadah, menawarkan keinginan kebutuhan. Pada waktu orang datang ibadah hanya cari keinginan kebutuhan, dia masuk dalam godaan cobaan padang gurun. Haleluya. Dengar baik saudaraku yang terkasih. Yesus itu luar biasa. Yesus itu luar biasa. Lahir baru, penuh Roh Kudus, dibawa di padang gurun untuk dicobai. Apakah Yesus mau taat atau tidak? Ada sebuah hal yang saya mau beritahu kepada Anda. Siapa yang sudah pernah baca kitab Kejadian pasal 3? Siapa yang sudah pernah baca kejatuhan manusia, Adam dan Hawa? Pernah baca? Nah, mari kita pelajari 2 hal ini. Kejadian pasal 3, Matius pasal 4. 2 tempat yang berbeda, tapi godaan yang sama. Benar tidak? 2 tempat yang berbeda, tapi cobaan godaan yang sama. Taman Eden, padang gurun. Mari kita pelajari cerita firman ini. Biar rema ini jadi berkat bagi Anda di live YouTube dan di meeting Zoom. Mari kita pelajari 2 hal ini. Taman Eden dan padang gurun. Saya ulangi lagi. Kejadian pasal 3, Matius pasal 4. Godaan cobaan yang sama, beda tempat. Taman Eden tempat kenikmatan kenyamanan, padang gurun tempat kesukaran. Godaan cobaannya sama.
Perhatikan baik saudara yang saya kasih. Di tempat nyaman pun bisa ada setan. Di tempat nyaman pun bisa ada iblis. Di tempat nyaman pun, di tempat yang sudah disediakan Tuhan semuanya Taman Eden, manusia bisa jatuh. Saya mau beritahu, di tempat ibadahmu, di mana engkau cari kenyamanan, cari keinginan, cari kebutuhan, engkau masuk dalam perangkap setan. Bukan engkau cari Tuhan di situ, engkau masuk dalam perangkap godaan iblis. Dua tempat yang berbeda, tapi sama godaan cobaan. Perhatikan rema yang Tuhan beri ini. Padang gurun, Taman Eden. Kejadian pasal 3, Matius pasal 4. Godaan, cobaan yang sama, beda tempat. Satu tempat yang nyaman, satu tempat yang sukar. Berarti di tempat nyaman ada setan, ada iblis. Di tempat sukar pun ada iblis, bukan tidak, saudaraku. Saya mau beritahu kepada Anda. Saya mau beritahu kepada Anda. Perhatikan baik-baik cerita ini. Haleluya, Anda paham, Anda tangkap? Ini bukan materi saya, tapi ini Alkitab. Saya tidak berani berbicara teologia atau filsafat atau doktrin manusia. Saya mau berbicara tentang Alkitab bagi Anda, firman Tuhan. Kalau Kristen Anda karena dasar kebutuhan keinginan, cari nyaman, hati-hati, Anda akan petik buah itu dan Anda akan makan buah terlarang itu. Di Taman Eden, tempat yang sangat nyaman, tempat yang disediakan Allah semuanya bagi Adam dan Hawa. Toh, di situ pun ada iblis. Haleluya. Di situ pun ada setan. Artinya apa? Di tempat Anda nyaman, di tempat Anda sukar, di situ tetap ada godaan cobaan. Haleluya. Saya mau beritahu kepada Anda, saudaraku. Dimanapun Anda duduk, dimanapun Anda berdiri, godaan tetap ada. Dimanapun Anda beraktivitas, keluar masuk Anda, godaan tetap ada. Di tempat ibadah manapun Anda berada, godaan tetap ada, cobaan ada. Tetap ada cobaan. Setiap orang yang penuh Roh Kudus Allah. Adam dan Hawa orang yang kudus. Yesus orang yang kudus, sama-sama kudus. Tapi kejatuhannya luar biasa, si Adam dan Hawa. Manusia yang diciptakan kudus, tapi kejatuhannya di tempat nyaman. Saya berbicara kepada saudara dengan kata ini, maksudnya apa? Saya sayang saudara. Saya takut Anda di dalam ibadah Anda mencari kebutuhan keinginan tanpa Anda mencari Tuhan yang memberi keselamatan. Sayang. Saya sayang jiwa-jiwa Anda. Saya sayang Anda. Saya cinta Anda. Saya mengasihi MDSB. Mari Anda bertumbuh dengan firman dan semua kebutuhan akan Anda nikmati janji-janji Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti itu. Amen. Saya lebih memprioritaskan kerajaan Allah. Anda masuk kerajaan Tuhan daripada kebutuhan. Saya tahu Anda banyak kebutuhan yang Anda inginkan cari di hadapan Tuhan. Roh Tuhan berbicara kepada saya banyak. Tapi saya rindu untuk memperlengkapi Anda. Hidup bukan soal kebutuhan. Kata Yesus bukan soal apa? Kebutuhan jasmani. Waktu dicoba oleh iblis. Tapi hidup karena Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kalau soal sakit itu gampang, Bu. Pak. Anda yang sakit penakut itu masuk neraka. Wahyu 21:8. Orang penakut tidak percaya masuk neraka. Nggak perlu takut. Asal Anda percaya dan hidup dalam Tuhan. Selain Anda sembuh, Anda selamat. Amin. Haleluya. Semua orang akan mati, saudara. Semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Bukan tidak. Kenapa Anda takut dengan mati? Anda takut dengan sakitmu. Karena Anda tidak percaya. Orang penakut karena tidak percaya. Takut sakit, takut mati itu tidak percaya. Kalau Anda punya iman di dalam Kristus, Anda tidak takut dengan penyakitmu. Anda punya iman bahwa Anda sembuh. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Saya lihat ada banyak orang penakut ini di layar meeting Zoom. Ada banyak orang penakut. Takut sakitnya. Jangan sampai dia mati. Haleluya. Ini banyak orang penakut di meeting Zoom ini. Karena itu orang-orang yang di meeting Zoom ini rata-rata cari orang supaya
mengalami apa? Mujizat. Oh, haleluya. Anda harus bertobat, saudara. MDSB tidak menjamin Anda selamat kalau Anda cari kebutuhan keinginan. Anda harus cari Yesus, cari Tuhan, cari keselamatan. Amin. 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 Terjadi bagi Anda. Amin. 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 Saya rindu Anda diselamatkan. Saya rindu Anda diselamatkan, saudara. Bukan soal yang dicari-cari, karena itu Yesus katakan, Anda yang sudah bertobat, terima Yesus, lahir baru penuh Roh Kudus, akan dicoba, bukan tidak. Akan dicoba. Karena setan nggak suka kamu masuk surga. Setan kasih kamu sehat, setan kasih kamu berkat. Dia tawarkan itu sama siapa? Sama Yesus. Dia tawarkan itu sama Yesus. Apa yang ditawarkan Yesus? Semua keinginan-keinginan manusia ditawarkan Yesus. Ditawarkan iblis, maksud saya. Semua keinginan-keinginan manusia ditawarkan iblis. Haleluya. Benar tidak? Semua keinginanmu itu ditawarkan iblis. Tapi semua yang ditawarkan iblis itu ditolak Yesus. Karena yang Yesus tahu bukan soal keinginan kebutuhan, tapi soal perintah Bapa. Amin. Soal firman-Nya. Haleluya. Nah, saya harus bicara ini kepada Anda. Anda tahu zaman ini makin sedikit, saudara, waktunya. Berapa banyak nabi-nabi yang berbicara di MDSB, waktu ini semakin singkat. Berapa banyak berbicara di MDSB bahwa waktu ini semakin singkat. Apakah dengan waktu yang semakin singkat ini Anda mencari kepentingan kebutuhan Anda yang ditawarkan setan? Anda harus cari kerajaan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Anda harus cari keselamatan. Saya jadi pendeta Injil keselamatan, bukan Injil kesembuhan, bukan Injil berkat. Itu tidak ada di versi panggilan hidup saya. Saya jadi pendeta bukan Injil berkat, bukan Injil kesembuhan. Tidak ada di versi saya itu di panggilan Tuhan. Tidak ada di versi saya. Saya pernah mengalami hal spiritual dengan Tuhan. Tahun 2002 saya pernah mati dan hidup lagi, saudara. Waktu saya mati, Tuhan bilang apa? Kembali ke tubuhmu, beritakan Injil. Tuhan gak suruh saya beritakan Injil kesembuhan, bukan bicara Injil berkat, bukan bicara soal Injil kelepasan dari roh jahat, bukan bicara tentang Injil segala mujizat, mati dari kematian bangkit hidup, bukan itu. Tapi Pak Kris, bukankah Allah memperlengkapi itu? Benar, tapi dengar, amanat agung berbicara tentang apa? Injil keselamatan, bukan soal tanda mujizatnya. Haleluya. Yang sini katakan amin. Yes, amin. Amin. Agung berbicara Injil keselamatan, bukan soal tanda mujizatnya. Amin. Bukan itu, saudara. Waktu saya diberi Tuhan hidup lagi, nafas lagi, saya beritakan Injil keselamatan. Dan di dalam Injil keselamatan, mujizat terjadi bagi orang percaya. Berkat-berkat, kelimpahan, pemulihan, kelepasan terjadi bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Mari Anda sebagai hamba Tuhan jangan bicara tentang Injil-Injil di luar dari Injil keselamatan. Berhenti dan bertobat, saudara. Siapapun Anda hamba Tuhan, harus berhenti dan bertobat. Utamakan dulu Injil keselamatan, karena itu akan dipertanggungjawabkan. Kenapa, saudara? Beberapa minggu bulan ini roh Tuhan bicara begini pada saya. Apa yang engkau pertanggungjawabkan sewaktu aku panggil orang-orang yang kau layani? Apa yang engkau akan pertanggungjawabkan sewaktu engkau aku panggil? Tuhan bicara keras sama saya. Saya mau bicara pada Anda. Setiap minggu, setiap bulan, Tuhan menuntut saya bertanggung jawab untuk bicara Injil keselamatan. Tuhan bicara gitu sama saya. Bayangkan, saudara, ada seorang pendeta hamba Tuhan sharing dengan saya. Saya katakan begini, berapa banyak jiwa yang kamu sudah bawa? Dia diam. Dia katakan, kan saya mendoakan orang sembuh, Pak. Saya doakan orang diberkati, Pak. Saya doakan orang dilepaskan dari roh jahat, Pak. Saya doakan orang pulih, Pak, rumah tangganya. Bukan soal itu, saudaraku. Saya katakan seorang pendeta itu. Haleluya. Tapi soal jiwa yang kau bawa. Karena waktu engkau ada di sana dipanggil Bapa, di tata pengadilannya, dia akan tanya, mana jiwamu? Dan kau akan berkata apa? Engkau akan berkata, Yesus, Tuhan, Allahku.
Ini jiwa-jiwa yang kubawa, mereka sembuh, mereka sehat, mereka terlepas dari roh jahat. Mereka dibangkitkan dari kematian. Yesus katakan bukan soal kuasa. Bukan soal kuasa yang kau lakukan di bumi. Tapi soal jiwa yang diselamatkan. Bukan soal kuasa. Amen. Matius 7 ayat 21 sampai 23 sudah menjelaskan. Yes. Panggilan Anda sebagai hamba Tuhan bukan soal kuasa di bumi. Tapi soal Injil, keselamatan, berapa banyak jiwa yang Anda selamatkan. Bukan soal kuasa. Bukan soal kuasa. Bukan soal engkau bisa melihat, mendengar, menubuatkan. Bukan soal itu. Bukan soal orang sembuh di MDSB. Bukan soal orang diberkati di MDSB. Tapi soal jiwa-jiwa di MDSB diselamatkan. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Ini yang akan dipertanggungjawabkan. Waktu Tuhan panggil Anda, Tuhan akan tanya sama jiwa yang Anda layani. Kenapa kamu tidak selamat? Saya dilayani sama pendeta yang penuh kuasa. Saya sembuh. Bukan soal engkau sembuh masuk surga. Kamu tidak akan masuk surga waktu kamu sembuh. Kamu tidak akan masuk surga waktu kamu diberkati. Kamu tidak akan masuk surga waktu setan terlepas dari dirimu. Yes. Tapi soal Injil di dalam dirimu, keselamatan dalam dirimu, soal-soal yang kau butuhkan, yang kau inginkan, itu barisan urutan paling belakang, saudaraku. Soal kebutuhan itu hanya bicara iman. Seringkali saya khotbah di beberapa gereja mengundang saya. Baik saya khotbah di ibadah minggu tukar mimbar, ataupun mereka memberikan waktu saya kesempatan untuk seminar. Saya beritahu kepada mereka, soal mujizat itu hanya soal iman. Berapa banyak Anda yang punya iman? Mujizat sudah terjadi. Soal mujizat itu cuma soal iman. Cuma soal waktu Anda percaya. Amin. Amin. Soal Anda sembuh itu hanya soal Anda percaya. Ada di mana firman-Nya? Banyak. Markus pasal 5 ayat 27 sampai yang ke-31. Wanita pendarahan. Asal ku jamah saja, jubah-jubahnya aku pasti sembuh. Hanya soal iman. Amin. Percaya sembuh. Kemarin malam saya alami. Apa hebatnya pendetanya? Apa hebatnya pelayan Tuhan yang melayaninya? Nggak ada hebat. Itu iman Anda yang mengerjakan dan Anda sembuh, bukan pendetanya. Apa hebatnya Anda, pendeta? Apa hebatnya Anda orang diurapi? Saya mau tanya. Tidak ada hebatnya Anda. Ini bukan show kuasa, saudara. Ini soal jiwa diselamatkan. Ini bukan show kuasa. Apa hebatnya pendeta yang diurapi? Nggak ada hebatnya. Nggak ada hebatnya. Iman orangnya kok yang bekerja, bukan pendetanya. Iman orangnya. Lihat murid-murid yang lain berkata kepada Yesus, Guru, ada orang yang bukan pengikutmu, dia menyembuhkan orang juga. Kenapa? Karena dia percaya. Soal iman, saudara. Cuma soal iman. Saya nggak bangga menjadi pendeta yang melayani orang sembuh. Hal biasa, hal sepele. Saya nggak bangga menjadi pendeta bisa melihat dengan penglihatan, mendengar dengan pendengaran suara Tuhan, bernubuat. Saya nggak bangga. Itu hal biasa. Hal biasa. Anda tahu Alkitab katakan, 1 Korintus 13 katakan tentang hal kuasa itu, tidak diperhitungkan karena semua itu akan berlalu. Kata 1 Korintus 13. Amin. Semua akan pergi berlalu. Saya mau beritahu kepada Anda yang sedang dalam pergumulan. Kalau Anda percaya, malam hari ini mujizat terjadi. Amin. Amin, amin. Seperti tadi saya katakan, saya sedang merasakan Roh Kudus bicara ke saya, begitu banyak orang yang dalam ketakutan. Haleluya. Ada begitu banyak orang di layar meeting Zoom ini hidup di dalam ketakutan. Sakit takut mati, sakit tidak sembuh-sembuh, takut. Nah, takut dikejar-kejar hutangnya belum selesai, belum lunas. Haleluya. Nah, takut di mana dia belum bayaran kontrak, gitu.
takut belum cair proyeknya. Nah itu. Ini ada banyak orang seperti itu. Gitu. Jadi ada banyak ini, ada banyak seperti itu. Takut diintimidasi rumah tangganya, gitu. Nah dia lagi takut sama besannya, mertuanya. Nah ditekan. Roh Kudus banyak bicara tentang keadaan-keadaan Anda saat ini. Nah seperti itu. Takut orang tua tahu kalau dia udah melangkah terlalu jauh. Ada beberapa Anda yang sudah salah langkah di sini dan Anda takut orang lain tahu. Nah, Roh Kudus banyak bicara ke saya tentang hal-hal demikian. Banyak sekali, banyak sekali. Nah, kita kembali ke firman Tuhan, saudara. Tadi saya katakan mari kita lihat Kejadian pasal 3 dan Matius pasal 4. Dua hal tempat yang berbeda, godaan cobaannya sama. Di Taman Eden dan di padang gurun. Mau Anda di tempat nyaman, tetap ada setan di situ, iblis. Mau Anda di tempat sukar, padang gurun, tetap ada setan, ada iblis di situ. Haleluya. Jadi bagaimana Pak Kris supaya kita tetap menikmati janji-janji Tuhan? Cuma satu jawabannya. Bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh, hiduplah di dalam firman-Nya, doa, puasa, penyembahan. Saudara, apa yang dapat mengalahkan setan, iblis? Doa dan puasa. Haleluya. Anda ingin kalahkan setan yang mengganggu Anda, yang mengusik Anda, tubuh, jiwa, roh Anda seperti Yesus? Doa dan puasa. Karena hanya doa dan puasa, hidup dengan firman dan penyembahan, setan dikalahkan. Godaan, cobaan dikalahkan. Mungkin Anda berpikir bahwa Yesus mengalahkan setan di padang gurun. Salah. Salah. Catat baik-baik. Bagaimana cara Anda mengalahkan setan? Yang Yesus lakukan, mengalahkan keinginan dulu, baru setan dikalahkan. Amin. Apa yang dikalahkan? Daging dulu, keinginan. Yesus tolak semua yang ditawarkan iblis. Itu tawaran iblis itu keinginan, soal keinginan, kebutuhan. Baru pada waktu Anda sudah mampu menolak semua keinginan, kebutuhan, godaan, cobaan daripada iblis, ini soal daging. Kalahkan daging dulu, baru setan kalah. Yesus kalahkan dagingnya dulu, baru iblis kalah, setan kalah. Jadi kalau Anda tengking-tengking setan, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, tapi daging tidak kalah, setan nggak pernah kalah dalam diri Anda. Kalahkan daging dulu, baru setan kalah. Iblis setan datang goda Yesus soal daging. Yesus kalahkan keinginan dagingnya, setan kalah. Jadi Anda mau menang atas setan, kalahkan daging. Kalahkan keinginan kebutuhan daging Anda, setan kalah. Amin. Kalau Anda tengking-tengking setan darah Yesus, tapi dagingnya masih kuat, setan tidak pernah kalah-kalah, saudara. Haleluya. Amin. Berapa banyak Anda yang berperang salah berperang? Tengking setan sana sini, banting sana sini, ancur injak-injak. Haleluya. Tetap setan juga menang. Nggak kalah-kalah. Haleluya. Kenapa? Karena daging belum kalah. Daging Anda belum kalah. Anda sudah ikat setannya, patahkan, hancurkan, injak-injak, apalagi? Apalagi? Bakar, kasih hangus, apalagi? Tapi setannya nggak kalah, saudara. Kenapa? Kok bisa? Dagingnya belum kalah. Dagingnya kalah dulu, baru dia terbakar hangus, baru dia patah hancur, baru dia diinjak-injak, baru dia diikat. Itu jadi. Haleluya. Amin. Itu jadi. Itu firman. Jadi kalahkan daging Anda, Anda menang atas setan. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kalahkan daging dulu, baru setan tuh kalah, saudara. Biar Anda doa, puasa, pujian, penyembahan, tapi kalau daging masih lebih kuat, setan menang terus.
Setan nggak kalah. Apa arti doa puasa? Penyangkalan daging. Itu artinya. Arti doa puasa itu penyangkalan daging. Tapi zaman sekarang Amen. saya heran. Puasa dijadikan apa? Kebutuhan. Saya pernah khotbah di sebuah gereja, saudara. Lucu gerejanya. Mereka suruh puasa jemaatnya, pengurus gerejanya, plan-plannya puasa buat apa? Ini puasa pembangunan gereja. Jadi jemaatnya disuruh puasa apa? Yang kelompok A, puasa batu-batu, semen, pasir, kerikil. Nah, yang kelompok B, puasa donatur-donatur. Nah, yang kelompok C, puasa yang apalah gitu. Saya mau tanya sama saudara, Anda masih puasa dengan keinginan kebutuhan, itu salah. Yesus tidak mengajari Anda puasa dengan keinginan kebutuhan. Tidak. Kalau ada pengajaran kepada Anda mengatakan puasa untuk kebutuhan, itu pendetanya, pelayan Tuhannya nggak baca Alkitab. Tidak ada puasa kebutuhan. Tidak ada. Tidak ada. Saya baca Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru semuanya. Saya pelajari tentang puasa. Tidak ada puasa kebutuhan. Tidak ada. Tidak ada puasa keinginan. Tidak ada. Tidak ada. Berapa banyak Anda yang sekolah teologi di sini? Hamba-hamba Tuhan. Mari kita pelajari lagi kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tidak ada soal puasa kebutuhan keinginan. Semuanya puasa untuk kemuliaan Allah. Haleluya, amin. Semuanya puasa untuk kerajaan Allah. Tujuannya untuk Allah, itu puasanya. Dari Perjanjian Lama, mari kita bicara tentang puasa Perjanjian Lama. Siapa yang Anda dapat nabinya yang berpuasa? Adakah dia puasa kebutuhan keinginan? Perjanjian Baru, adakah Yesus dan Rasul berpuasa tentang kebutuhan keinginan? Suatu waktu saya diberi kesempatan, saya akan bicara ini soal puasa yang benar. Haleluya. Puasanya cuma satu tujuan. Seperti yang Yesus ajarkan. Siapa yang berpuasa 40 hari seperti Yesus? Ada Musa. Ada siapa lagi? Ada nabi yang hebat, Elia. Ada siapa lagi? Saudara, Anda pelajari Alkitab. Tujuan mereka puasa apa? Anda cari Tuhan nggak belajar Alkitab, itulah setan serang. Anda berdoa tanpa pelajari firman, Anda akan kalah dalam peperangan rohani. Anda tahu ada 3 hal yang harus menjadi gaya hidup Anda dan saya. Doa, baca firman, dan menyembah. Yang setuju katakan amin. Ini gaya Anda dan saya. Doa, baca firman, dan menyembah. Itu gaya Anda dan saya, saudaraku. Nah, jadi kalau Anda orang Kristen nggak punya gaya hidup baca firman, nggak punya gaya hidup doa penyembahan, Anda kalah. Anda kalah. Dan Anda cuma suka didoakan, Anda cuma suka dilayani, Anda kalah. Anda tidak masuk surga. Saya mau beritahu soal kebutuhan Anda itu hanya perlu iman. Kebutuhan sehat cuma perlu iman untuk sembuh. Kebutuhan berkat cuma soal iman, bertindak, kerja, dan Tuhan sertai deklarasi Anda. Andalkan Tuhan, Yeremia 17:7-8. Gitu. Anda diberkati soal pekerjaan usaha. Amin. Haleluya. Soal iman. Cuma soal iman. Jadi bangga apa Anda dan saya sebagai pendeta? Nggak ada bangganya. Nggak ada bangganya. Nggak ada bangganya. Nggak ada bangganya. Saya nggak ada bangganya melayani dengan cara kuasa. Nggak ada bangga saya. Nggak ada bangganya. Bangga saya cuma satu, saudara. Saya lakukan perintah Bapa. Itu kebanggaan saya. Seperti yang Yesus katakan, dia melayani Bapaknya. Saya mau beritahu kepada Anda yang saya kasihi, malam hari ini, biar iman rohani Anda dipulihkan. MDSB bukan tempat Anda cari mujizat dan berkat, tapi MDSB tempat Anda cari kerajaan Allah diselamatkan, dan mujizat ada di situ. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Amin. MDSB tempat Anda cari kerajaan Allah. Dan di situ, di dalam Anda mencari kerajaan Allah, Anda menikmati kuasa keselamatan itu, ada mujizat-mujizat besar terjadi. Amin. Haleluya. Di situ.
Kenapa kok saya harus bicara seperti ini? Roh Kudus dorong saya untuk sampaikan. Karena hari-hari yang terakhir ini setan celakakan anak-anak Tuhan dari keinginan kebutuhan. Masuk di ruang-ruang ibadah untuk cari keinginan kebutuhan. Setan itu manifestasi di situ, saudara. Karena dia manifestasi di tempat di mana Yesus sedang berpuasa. Sedang apa? Hubungan dengan Allah. Yesus sedang berhubungan dengan Allah, dia manifestasi di situ. Dia nawarkan sesuatu. Jadi hari semakin dekat kedatangan Tuhan. Anda cari siapa? Cari Tuhan atau cari kebutuhan? Kebutuhan Anda gampang. Cari keselamatan, Anda lihat mujizat terjadi. Amin. Double porsi, saudara. Double porsi. Double porsi. Anda selamat, Anda sehat, Anda diberkati, Anda pulih. Amin. Amin. Haleluya. Semuanya dapat. Anda baca Matius 6 ayat 8. Anak Tuhan, dengar baik ya, anak Tuhan. Kalau dia anak Tuhan, karena tadi Matius 3 ayat 16-17 sudah catat ya. Waktu Anda lahir baru, penuh Roh Kudus, Anda disebut apa? Anak. Amin. Anak yang dikasihi. Kita lompat di Matius 6 ayat 8. Anak Tuhan belum minta, Bapak sudah beri. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Anak, kata anak belum minta, Bapak sudah beri. Itu kata anak. Amin. Amin. Itu kata anak. Amin. Kalau Anda anak, belum minta, Bapak sudah beri. Amin. Itu kata anak. Itu terjadi dalam Matius, saudara. Pasal yang ke-6 di mana Yesus memberi makan siapa? 5.000, 6.000 orang. Amin. 2 ikan 5 roti. Betul tidak? Amin. Haleluya, amin. Anak meminta kepada Bapa, dia angkat 2 ikan 5 roti. Dan Bapa beri kepada anak, memberi makan 5.000, 6.000 orang. Amin. Haleluya. Amin. Kata anak pasti diberkati oleh Bapa. Yang setuju katakan amin. 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 Katakan aku anak Bapa. Haleluya. Aku anak Bapa. Haleluya, amin. Aku anak Bapak. Di MDSB, Bapak rohani Anda itu Pak Hebron. Yes. Jadi, saudara, doakan MDSB, Bapakmu di MDSB, Bapak rohani Anda, mendoakan Anda diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Anda tahu rahasia Anda mendoakan pendeta di Urapi? Tahu, saudara? Anda tahu? Rahasia Anda. Saya bicara sedikit ya, apa yang Tuhan bicara ke saya dalam hidup saya. Dengar baik, jemaat umat Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan mungkin yang belum dapat terima sama seperti saya. Tuhan bicara seperti ini. Dan itu firman Tuhan, konfirmasinya. Setiap Anda mendoakan atau melayani orang yang diurapi, berkat yang sama ada kepada hamba Tuhan itu akan turun juga kepada Anda. Amin. Amin. Itu firman. Amin. Amin. Itu Alkitab. Jadi kalau Anda melayani hamba Tuhan yang diurapi, yang takut Tuhan, Anda akan mengalami berkatnya turun kepada Anda. Amin. Yes. Itu akan turun kepada Anda. Amin. Asal dia hamba Tuhan yang diurapi, takut Tuhan. Itu berkat dari hamba Tuhan yang diurapi, itu yang takut Tuhan, itu mengalir ke Anda. Apa yang dia nikmati, Anda akan nikmati juga. Itu turun kepada Anda. Terima. Amin. Itu Anda terima. Amin. 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 Yesus. Bukan pengajaran saya. Itu pengajaran Yesus. Betul. Jadi Anda mengasihi Pak Hebron, Anda mendoakan dia, Anda melayani dia, memberkati dia. Berkat yang ada sama Pak Hebron itu turun ke Anda. Amin. Seperti itu, saudara. Haleluya. Amin. Seperti itu firman-Nya. Itu Alkitab. Atau siapa leader pemimpin Anda di dalam Tuhan Kristus yang penuh Roh Kudus, takut Tuhan, Anda lakukan seperti itu, berkatnya juga turun kepada Anda. Seperti itu. Itu Alkitab. Itu Alkitab. Saya sangat senang sekali dengan apa yang Tuhan ajarkan di malam hari ini, dan saya percaya Anda juga sangat senang sekali karena Tuhan berfirman bagi Anda dan saya bahwa setiap orang yang hidup dalam lahir baru, pertobatan, penuh Roh Kudus,
diizinkan Allah oleh Bapa itu sendiri masuk di padang gurun. Gitu. Dicobai 3 hal yang tadi saya sampaikan. Tubuhnya dicobai, jiwanya dicobai, rohnya dicobai. Seperti itu yang Yesus alami. Haleluya. Dan Yesus tidak pernah mengingini sebuah tawaran daripada iblis. Yesus nggak pernah mengingini tawaran iblis. Yesus membantah dengan firman, menengking dengan firman. Di situ iblis dikalahkan. Dengan Yesus menyangkal keinginannya, dagingnya, setan iblis dikalahkan. Amin. Jadi saya mau beritahu kepada saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda ingin kalahkan setan, Anda ingin kalahkan iblis, kalahkan dagingmu dulu. Yang setuju katakan amin. Amin. Kau akan menang Amin. atas segala godaan cobaan. Dan kau akan lihat, engkau akan mendapati semua kebutuhan Bapa akan beri kepada anaknya. Karena Anda sedang mencari kerajaannya, Anda sedang mencari Dia. Dia beri semua bagi Anda. Saya sedang merasakan beberapa di antara Anda sudah memahaminya. Saat ini Anda mulai mengerti, Anda mulai memahami. Amin. Haleluya. Bahwa hidup menjadi orang Kristen percaya untuk kalahkan setan, doa dan puasa, hidup di dalam firman, hidup dalam penyembahan. Amin. Dan waktu cari Tuhan, kita tidak perlu bawa kebutuhan keinginan kita. Seperti Pak Frans tadi katakan di dalam pujian penyembahan, tinggalkan semua keinginanmu. Karena waktu Anda masuk dalam hadirat Tuhan, tidak ada keinginan kebutuhan. Hanya ada pribadinya yang kau sembah. Amin. Hanya ada Dia yang kau senangkan. Haleluya. Bukan soal keinginanmu, bukan soal kebutuhanmu. Di dalam ibadah, soal Dia, soal Bapa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Di dalam ibadah soal Dia, saudaraku. Haleluya. Saya percaya Anda sedang menikmati janji Tuhan. Saya bangkitkan iman Anda ya di malam hari ini. Malam hari ini ada beberapa di antara Anda mulai bangkit imannya. Mulai muncul imannya. Haleluya. Mulai dipulihkan iman rohaninya. Mulai kembali identitas yang benar sebagai anak Tuhan. Amin. Rupanya cari Tuhan. Tinggalkan keinginan kebutuhan yang ditawarkan iblis. Tapi cari Tuhan. Haleluya. Benar-benar cari kerajaan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Hidup dengan Tuhan, saudaraku, itu luar biasa. Puji Tuhan. Lanjut saudaraku yang saya kasih. Saya sangat senang dengan perkara-perkara manifestasi Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Tuhan berbicara seperti ini kepada saya. Di hari-hari terakhir ini, satu Anda ambil keputusan, saya masih dalam konteks yang sama. Satu Anda ambil keputusan bahwa bukan soal kebutuhan keinginannya, tapi soal pertobatannya, cari Tuhan yang benar, itu kerajaannya. Anda tahu, Yoel 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-32, Anda baca saja nanti di rumah renungkan. Yoel 2 ayat 12 sampai 32 mengatakan, di mana Anda mengalahkan keinginan daging, itu mengalahkan setan. Di dalam doa puasa Anda, itu Anda dapat semua porsi bagian apa yang dijanjikan Allah. Apa sih porsi bagian dari yang dijanjikan Allah? Yoel 2 ayat 12 mengatakan, Anda berpuasa di dalam pertobatan. Berpuasa pertobatan mengalahkan daging, mengalahkan setan, mengalahkan tawaran daripada si jahat di padang gurun, Matius pasal 4 oleh Yesus. Nah, dan setelah Anda mengalami sebuah pertobatan yang benar, saudara, semua bagian itu akan terjadi bagi Anda. Sampai Anda mengalami pencurahan Roh Kudus yang benar-benar Roh Kudus, yang benar-benar pribadi Bapa. Amin. Anda baca itu ayat 12 sampai 32. Gitu. Itu tentang pemulihan Israel. Allah katakan kepada Nabi Yoel, beritahu kepada Israel untuk berbalik, bertobat dan berpuasa. Dan setelah di dalam hidup mereka bertobat, Allah katakan mereka akan diberkati, gandum-gandum mereka akan diberkati.
Itu bicara berkat-berkat yang Amen. berlimpah. Haleluya. Dan bukan hanya soal gandum-pegandum mereka diberkati, tapi soal juga perkara roh dicurahkan atas mereka. Saudara, Anda tahu Yoel 2 ayat 28-29 mengutip tentang apa? Roh Allah dicurahkan atas manusia. Amin. Jadi dampak daripada roh Allah, roh kudus dicurahkan itu adalah dari pertobatan. Anda menerima roh kudus. Amin. Dan waktu Anda menerima roh kudus, di dalam pertobatan Anda, yang tadi saya sampaikan di firman isiannya itu, gandum-gandum Anda diberkati, pemulihan terjadi hidup Anda, dan roh Allah memenuhi Anda dipakai luar biasa hebat. Itu isian daripada pertobatan yang benar, penuh roh kudus. Anda baca, nanti Anda menyelam dengan roh kudus di firman itu. Anda akan nikmati gaya hidup kekristenan yang benar itu bagaimana. Amin. Haleluya. Anda akan dapat perlengkapan senjata Allah yang maksimal, luar biasa. Itu diisi di dalam Yoel 2 itu. Ayat 12-32 Anda baca semua. Nah, karena itu kenapa sampai hari ini Anda masih merasa diserang setan, sakit nggak sembuh-sembuh, keuangan masalah terus, rumah tangga kacau terus, karena tidak ada pertobatan yang benar di situ, saudara. Masih ada daging yang kuat di situ. Nah, itu Yoel 2 ayat 12 sampai yang 32 Anda baca sampai selesai itu di rumah. Biar Roh Kudus ajari Anda. Amin. Haleluya. Anda akan paham siapa Anda sebenarnya. Wow, rupanya waktu saya bertobat, saya mengalami Roh Kudus, saya mengalami pemulihan Tuhan dan berkat-berkat melimpah dan penuh dengan Roh Allah, dipakai Tuhan luar biasa. Nah, itu isiannya. Itu isiannya. Nanti Anda akan paham waktu Anda baca. Haleluya, amin. Karena itu saya memberi catatan di malam hari ini, di apa yang saya dapat pelajari dari Tuhan mengajari saya oleh Roh Kudus Allah. Saya mendapat sebuah catatan, orang yang penuh Roh Kudus itu benci dosa, cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Amin, amin. Saya dapat catatan dari Tuhan seperti itu. Orang yang penuh Roh Kudus, dia benci dosa, cinta Tuhan. Amin. Berapa banyak Anda yang penuh Roh Kudus, Anda benci dosa, cinta Tuhan? Tuhan beritahu ke saya seperti itu. Orang yang penuh Roh Kudus, dia benci dosa, daging tidak dalam sama sekali dalam dirinya. Tapi hanya Tuhan di dalam dirinya. Amin. Berikut saya akan beritahu kepada Anda kalau saya diizinkan bicara lagi di MDSB. Bagaimana hidup dalam roh. Hidup dalam roh Anda tidak khawatir, Anda tidak takut, Anda tidak pusing tentang dirimu, tentang kebutuhan apapun. Hidup dalam roh Anda hanya melayani Tuhan. Hidup hanya untuk Tuhan. Dan Anda akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Haleluya, amin. Setiap hari Anda akan merayakan ucapan syukur. Kenapa? Karena anak Tuhan setiap hari akan dapat apa? Surprise dari Tuhan. Haleluya. Setiap hari Anda akan ulang tahun setiap hari. Amin. Anda akan dapat hadiah tiap hari, saudara. Amin, amin. Orang yang penuh Roh Kudus alami roh hidupnya, tiap hari dia ulang tahun, ucapan syukur tiap hari. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, Yes, amin. amen. Yes. Karena Tuhan suka memberi surprise bagi orang yang hidup dalam roh. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi Anda dan saya. Tidak memberikan yang mengecewakan. Itu janji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Anda belajar waktu Abraham penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Keluar dari tanah kelahirannya. Tuhan menjanjikan dia menjadi bangsa yang besar dari keturunannya. Setiap hari Abraham mengalami apa? Ulang tahun, surprise, ucapan syukur setiap hari, saudara. Setiap hari. Bayangkan. Luar biasa. Setiap negeri tempat bangsa dia injaki tempatnya, Tuhan kasih dia berkat, kasih kado sama dia. Bayangkan. Setiap negeri bangsa dia kunjungi, ada kado Tuhan yang diberi sama dia. Setiap tempat di mana dia berada, ada kado Tuhan buat dia. Semua raja-raja, pemimpin bangsa selalu kasih hadiah sama dia. Haleluya, amin. Itu luar biasa. Itu luar biasa, saudara. Itu dahsyat dengan Tuhan.
Kalau Anda di dalam roh Allah, setiap hari Anda ulang tahun, Anda dapat kado, Anda dapat surprise, berkat-berkat yang tidak Anda pikirkan, Tuhan siapkan bagi Anda yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, yang setuju katakan amin. 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 Haleluya. Yang tidak pernah Anda pikirkan, yang tidak pernah ada di hati Anda dan tidak pernah Anda dengar. Bagi Anda yang mengasihi Tuhan, disediakan. Yang setuju katakan amin. 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 Yes. Amin. 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 Seperti itu. Setiap hari Anda ulang tahun, surprise, ucapan syukur. Haleluya. Seperti itu. Malam hari ini saya mau beri kabar baik bagi Anda. Anda mulai bertumbuh, Anda mengalami Tuhan, mujizat Tuhan. Haleluya, amin. 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 Dan nangkap apa yang Pak disampaikan dari awal? Mantap. Amin. Anda paham? Amin. Hati-hati di ibadah, di mana Anda berada. Setan itu menggoda mencobai tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Haleluya. Amin. Seperti itu. Dia goda semua. Jadi ingat saudara, di ibadah, kalau Anda lebih mementingkan kebutuhan, Anda masuk cobaan. Itu soal tubuh. Di ibadah, kalau Anda sedang ngelayang jiwa Anda kemana-mana, tubuhnya di ruang ibadah, tapi jiwanya lagi nggak tahu kemana. Kalau orang Manado bilang apa itu, Pak Benyamin Luki? Nah, orang Indonesia Tengah Timur bilang apa? Ada tuh badan di situ, tapi ada bacabu. Apa itu? Ini ada yang masuk bilang bapontar. Apa itu? Ibu Francisca apa itu? Bukan di situ, tapi jiwanya yang melayang. Apa itu? Pok-pok. Bukan pok-pok. Apa itu? Songko. Itu Ibu Linda ngomong songko. Orang Indonesia Tengah Timur tahu itu, tubuhnya diam di situ, jiwanya jadi melayang. Apa itu? Songko. Lagi terbang dia. Wangi. Jadi jangan jadi songko. Wangi. Saudara. Haleluya. Anda di dalam ibadah, jiwa Anda ngelayang. Songko, suanggi. Jangan begitu, saudara. Amin. Jadi jangan Anda lagi di tempat ibadah, worshipernya lagi luar biasa, teman Anda di samping kiri kanan Anda lagi luar biasa, nikmati hadirat Tuhan, tubuh Anda lagi diam di situ, jiwa Anda lagi ngelayang. Rupanya ada sesuatu terjadi. Dia lagi bacabut, orang Manado bilang. Ada yang bilang leak. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jangan seperti itu. Itu pencobaan apa? Jiwa. Amin. Nah, pencobaan roh. Kalau Anda sudah tidak hidup di dalam penyembahan, roh jahat ingin Anda menyembah dia. Itu penyembahan roh. Penundukan diri untuk menyembah setan. Kalau sudah tidak ada gaya hidup menyembah, hati-hati saudara, bahaya. Itu kata firman. Jadi ada 3 pencobaan. Tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya, amin. Anda mau lebih cinta Tuhan, orang yang bertobat penuh Roh Kudus, di ibadah itu harus bagaimana? Anda sudah tahu, amin. Anda sudah paham bagaimana cara mengalahkan setan, ketakutan, kekhawatiran Anda, soal-soal yang ditawarkan iblis setan. Kalahkan daging dulu, setan dikalahkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Mari Anda aktifkan speaker Anda. Satu-satu Anda aktifkan speaker Anda yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, yang sedang dicoba iblis, tubuh, jiwa, rohnya. Silakan. Satu-satu. Satu-satu sopan ya, jangan berebut. Satu-satu saudara. Silakan. Seperti yang saya dapat konfirmasi Tuhan, kalau Anda sedang dicoba,
dengan tubuh Anda, jiwa Anda, roh Anda oleh roh jahat. Nah, Anda datang ibadah seperti gambaran yang Pak Kris katakan tadi. Anda minta didoakan seperti Anda dapat gambaran yang Pak Kris katakan tadi. Baik. Bapak Ibu Saudari, kalau Anda punya minyak doa di rumah, ambil minyak doa Anda. Saya akan doakan sekalian Anda yang sakit-sakit. Oke, saya punya minyak urapan, minyak zaitun. Kalau Anda punya minyak doa apapun bentuknya, mari ambil minyak doa Anda. Saya akan doakan dengan minyak doa. Haleluya. Ini malam prophetic night. Kita akan memperkatakan firman Tuhan untuk tubuh-tubuh kita yang sakit. Amin. Ambil minyak doa. Kita perkatakan firman Tuhan untuk tubuh kita. Semua yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah Yesus disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Anda punya minyak doa? Sudah? Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari, apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai minyak doa tadi Anda sudah dengar. Markus 6 ayat 13, Yakobus 5 ayat 14-15, Ibrani 1 ayat 9 tentang pengurapan Tuhan turun bagi orang yang cinta Tuhan. Dan ada banyak sekali bicara tentang minyak doa. Asal Anda percaya, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Orang yang tidak percaya, dia bermasalah dengan Tuhan, kata firman Ibrani 11 ayat 6. Jadi saya ajak Anda menggunakan minyak doa ini, percaya bahwa kuasa Yesus Tuhan terjadi. Amin. Seperti yang tadi ditampilkan di slide Zoom, di dalam kitab Markus pasal 11 ayat yang ke-24, di mana Anda berdoa percaya Tuhan sudah berikan apa yang menjadi harapan doa Anda. Amin. Haleluya. Anda harus percaya ya. Mari kita gunakan minyak doa. Haleluya. Baru pertama kali menggunakan minyak doa, Pak Kris doakan ya. Bapakku berdoa bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan yang baru pertama kali menggunakan minyak doa, bahkan setiap mereka yang mengimani minyak doa di dalam nama Yesus, diberkati setiap minyak, dikuduskan setiap minyak, diurapi di dalam nama Yesus. Setiap kami pakai dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus, kuasa Allah terjadi. Kuasa darah Yesus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi. Saya sedang diperlihatkan Tuhan, dinyatakan Tuhan, kepala Anda sakit dan pundak Anda seperti ibu tadi yang Tuhan nyatakan demikian juga. Dan saya sedang melihat juga di dada Anda juga punya masalah sakit seperti kedua ibu terkasih tadi, mama dan anak. Dan saya sedang lihat juga di tenggorokan ada yang kurang enak, kurang nyaman, dan di matanya ada masalah. Mata ada masalah. Dan kalau Anda orang tersebut, apa yang dinyatakan Roh Kudus Tuhan, sebentar kita profetikkan firman, kita katakan firman, dan kita oles di bagian tubuh yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Dan saya sedang melihat juga ada yang di bagian lengannya, ada masalah urat, ada masalah saraf, ada seperti stroke ringan di tubuhnya. Dan Anda imani, percaya, waktu Anda mengoleskan minyak doa, kita perkatakan firman, mujizat terjadi. Haleluya. Dan saya sedang melihat juga di bagian perut. Nah, bagian perut Anda seringkali kambuh. Kalau perut Anda kambuh, itu seringkali Anda langsung merasa mual atau sesak di dada Anda. Dan di tubuh Anda itu, di perut Anda seringkali berganti-ganti tempat dia berpindah sakit. Baik di kiri, baik di kanan. Kalau Anda orang tersebutnya, nanti diperkatakan firman dan dioleskan minyak doa. Dan maaf kata, saya sedang melihat orang yang ke belakangnya sulit. Nah, saya nggak ngerti apa maksudnya ke belakangnya sulit. Apakah dia punya gangguan pencernaan atau gangguan di bagian vitalnya. Nah, di situ Anda juga berdoa, perkatakan firman dan oles minyak doa. Mujizat akan terjadi. Tuhan perhatikan saya tentang penyakit-penyakit tubuh Anda, dan kita profetikkan, perkatakan firman bersama dan oles minyak doa dengan percaya. Amin. Nah, mari latih diri Anda, perkatakan firman dengan percaya, mujizat terjadi. Haleluya. Karena ini malam perkataan firman dengan iman, itulah akan terjadi bagi Anda. Amin. MDSP mendoakan ini dengan puasa setiap ibadah. Jadi Anda harus percaya, setiap ibadah Anda dari pagi, siang, sore, malam itu dibuat dalam doa puasa. Anda harus percaya, mujizat akan terjadi. Amin. Haleluya. Mujizat akan terjadi. Haleluya. Amin. Dan sebentar juga Anda harus doakan rumah bangunan Anda. Saya sedang melihat ada spirit tidak baik di rumah bangunan Anda. Doakan dengan minyak doa. Percaya segala gangguan itu akan terlepas dalam nama Yesus. Dan ada kesusahan dalam usaha. Ada kesusahan dalam usaha. Usahanya itu tidak naik, selalu stuck. Apakah kios, warung, atau pekerjaan apapun, Anda doakan dengan minyak doa. Akan terbuka kuasa Allah di situ. Amin. Memberkati usaha Anda. Oke, kita akan berdoa. Dan maaf, Roh Kudus berbicara pada saya, ada satu hal lagi. Doakan anakmu dengan minyak doa.
Tuhan nyatakan seperti demikian. Saya nggak ngerti, nggak paham siapa Anda yang sedang mempergumulkan anak Anda yang Anda sedang rindu untuk dia pulih total. Dia tidak sakit berganti-gantian terus, sakitnya dengan waktu-waktu yang ada. Doakan dengan minyak doa itu terlepas gangguan-gangguan yang tidak baik dan mujizat terjadi di tubuhnya. Dia tidak sakit-sakit berulang-ulang kali. Oke, kita akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita perkatakan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata, kita katakan firman Tuhan bagi tubuh Anda yang di mana Anda merasa tadi yang seperti Pak Kris katakan, kita perkatakan firman. Anda bisa buka firman Tuhan Anda di laptop Anda atau di gadget Anda, di handphone Anda atau di Alkitab Anda. Kita perkatakan Markus 6 ayat 13 ya. Karena firman ini komplit dengan kata dilepaskan roh jahat dan disembuhkan dari sakit. Oke, kita katakan Markus 6 ayat 13. Haleluya, amin. Oke, mau sama-sama perkatakan firman, saudara? Markus 6 ayat 13. Haleluya. Kita sama-sama katakan firman ya. Anda bisa buka gadget Anda bisa buka handphone Anda bisa buka di mana firman Tuhan terdapat di dalam kitab Markus pasal 6. Kitab Markus pasal 6 ayat yang ke-13. Siap, saudara? Siap saudara memperkatakan firman? Haleluya. Saat ini Anda sedang dilatih, Tuhan punya kuasa berperkara dalam iman Anda. Amin. Haleluya. Inilah sebuah kerinduan dari Tuhan bagi Anda. Melatih diri Anda memperkatakan firman dan percaya. Ini prophetic night. Inilah perkara-perkara alam. Markus 6 ayat 13 siap. 2, 3. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, terjadi bagi tubuh Anda yang terganggu roh jahat, terjadi bagi tubuh Anda yang sakit penyakit. Di dalam nama Yesus, mujizat, kelepasan, kesembuhan terjadi. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terlepas dari gangguan roh jahat, orang jahat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari ambil minyak doanya. Anda oles di tubuh-tubuh tertentu dalam nama Yesus. 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 Di tubuh mana Anda rasa tidak nyaman, Anda oles dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak, aku berdoa bagi setiap mereka yang sudah mengoleskan tubuh mereka dengan minyak doa. Kuasa darah-Mu terjadi. Haleluya, yaitu menyembuhkan. Kuasa darah-Mu terjadi yang dimateraikan segala umat kepunyaan-Mu dengan tanda darah sehingga tidak ada roh jahat mengganggu. Di dalam nama Yesus terjadi melalui minyak urapan. Aku doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Tuhan berkati. Amin.